Kisah petualangan anak kembar Monkey D. Luffy, episode ketiga. Di suatu tempat di Grand Line. Pada siang itu, bajak laut Mugiwara no Luffy sedang beristirahat. Terlihat beberapa aktivitas kru siang di itu. Brok yang sedang mencengkrama dengan krokus di dekat mercusuar, dan Labon yang sedang mengambang dengan tenang. Usopp dan Bellamy yang sedang memancing dengan duduk di atas Labon. Franky yang sedang sibuk memeriksa kondisi kapal. Zoro yang sedang duduk di pinggir Sunny sambil menggendong anak perempuannya. Chopper yang sedang memeriksa kehamilan Nami di ruangannya. Dan Sanji yang sedang memasak di dapur. Dan Robin yang membaca buku sambil mengelus kepala anak laki-lakinya yang tertidur di pahanya. Dan Sabu dan Luffy yang mengobrol dengan Sabu 3 meter di depan Robin sambil minum. "Suasana di kapalmu ramai ya," ucap Sabu. "Begitulah, si, balas Luffy yang kemudian meminum minumannya. "Oh ya, apa kabar Koala? Kalau aku tidak salah, dia sedang hamil ya?" tanya Robin. "Kabar dia baik, dan dia sudah melahirkan," jawab Sabu. "Wah, kau sudah jadi ayah ya? Selamat ya," ucap Luffy sambil menepuk punggung Sabu. "Hei, hentikan Luffy," ucap Sabu mulai terganggu. "Oh ya, namanya siapa kalau aku boleh tahu?" tanya Zoro. "S," jawab Sabu singkat. "Wah, S ya namanya. Banyak kenangan ya di nama itu," jawab Luffy sambil mulai melihat langit. "Woi, Luffy, apa kau masih ingin terpuruk atas kematiannya? Bukankah kau sudah menerima kematian Ice?" tanya Sabu. "Memang, namun aku hanya kecewa karena dia tidak dapat melihatku menggapai mimpiku," jawabnya dengan pelan. Luffy mulai mengenang masa-masa dia, S, dan Sabu waktu kecil. Tanpa sadar air matanya mengalir. Sabu yang sadar Luffy menangis mulai menggoda Luffy. Wah, kesempatan yang langka ini. Aku dapat melihat Raja Bajak Laut menangis, goda Sabu. Tersadar godaan Sabu, Luffy kemudian menghapus air matanya dan menatap Sabu. Tidak, apa sih?" ucap Luffy malu. "Oh ya, hal apa yang ingin kubicarakan?" lanjut Luffy. "Oh ya, aku hampir lupa," ucap Sabu menepuk jidatnya. "Mulai dari mana ya? Oh ya begini, kau tahu kan pemerintahan yang lama sudah jatuh dan digantikan yang baru," ya Sabu. "Ya, aku tahu. Itu kan ulahku." "Lalu?" balas Luffy sambil memiringkan kepala. "Kau tahu, banyak yang berubah dari dunia ini. Perubahan itu mempengaruhi bajak laut dan angkatan laut," ucap Sabu yang kemudian meminum minumannya. Dan kemudian melanjutkan penjelasannya. "Bahkan perubahan itu mempengaruhi pihak revolusioner," lanjut Sabu. "Maksudmu Sabu-san?" tanya Robin yang kemudian menutup bukunya dan ikut mendengar penjelasan Sabu. "Sejak kalian meninggalkan Grand Line, sampai hari ini pun, lautan ini masih menjadi medan perang. Banyak kelompok bajak laut mengamuk, dan angkatan laut yang tersebar di penjuru Grand Line mengambil cara rekrut paksa, dan diterapkan kepada penduduk sipil untuk menambah kekuatan mereka," ucap Sabu sambil kembali minum. "Banyak dari pasukan revolusioner yang bertempur dengan kelompok bajak laut dan angkatan laut. Memang pertempuran itu merupakan tidak perlu. Namun karena diserang, ya mau tidak mau kami mempertahankan diri," lanjut penjelasan Sabu. "Lalu kau ingin kami melakukan apa?" jawab Zoro sambil berdiri dan berpindah untuk duduk di samping Robin. "Sudah kuduga, dia pasti tertidur," ucap Sabu menepuk jidatnya. Fuh. Robin tertawa. "Apa perlu aku bangunkan?" tanya Zoro. "Tidak perlu," tegas Sabu. "Nanti kalian ceritakan saja kepada Luffy," lanjutnya. "Silahkan diteruskan ceritanya, Sabu-san," ucap Robin. "Ada beberapa kekuatan yang dominan di Grand Line. Untuk sekarang Baltigo masih aman, tapi aku tak yakin untuk kedepannya," ucap Sabu. "Memang Dragonsa sudah turun tangan memberantas beberapa bajak laut itu. Namun karena umurnya sudah tua, aku tidak yakin beliau sanggup melakukan itu sendirian," lanjut Sabu. "Lalu bagaimana dengan pemerintah?" tanya Zoro. "Lebih parahnya, karena sibuk mengurusi urusan untuk memperbaiki pemerintahan yang lama, pemerintahan yang baru benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepada angkatan laut," jawab Sabu. "Lalu kau ingin kami membantumu menumpas bajak laut itu?" tanya Zoro penuh menerka. "Tidak perlu. Kalian hanya perlu berlayar di Grand Line seperti biasa, bertemu bajak laut dan mengalahkannya. Ya, seperti yang kalian lakukan dulu," jawab Sabu santai. "Hanya itu, kurang lebih seperti itu. Dan ini aku punya data-data bajak laut yang berkuasa di Greenland," ucap Sabu mengeluarkan buku warna merah berlambang tengkorak di sampul buku tersebut.
Ini Robin, anggap saja sekarang kalian sedang berburu, ucap Lord Sabu sambil menyerahkan buku itu pada Robin. Woi, ada kapal tidak dikenal mendekat, teriak Usopp ke arah kapal. Teriakan tersebut membangunkan Luffy yang memang tidur sambil duduk. Oh, musuh ya, ucap Luffy setengah sadar. Luffy langsung memasang kuda-kudanya walaupun masih memegang gelas. Zoro juga berdiri dan mengeluarkan satu pedangnya. Sanji langsung berlari keluar sambil memegang pisau dapur dan wortel, lalu bersiap melakukan suki wall ke arah kapal tersebut. Melihat lambang kapal tersebut, Sabo langsung menghalangi Luffy. Itu kapal penjemputku, kata Sabo. Hah? Apa maksudmu? Kau sudah ingin pergi? Ucap Luffy sambil melepas kuda-kudanya. Weh, marimau bodoh. Kau ingin bertarung sambil membawa anakmu ya? Memangnya anakmu itu tameng? Maki Sanji melihat bodoh Zoro. Kau sendiri kenapa ingin bertarung dengan membawa wortel dan pisau? Memangnya kau ingin memberi makan makanan kelinci? Maki Zoro. Melihat kebodohan Sanji. Maki Zoro melihat kebodohan Sanji. Hahaha, kalian bodoh ya, ucap Luffy. Diam kau. Kau sendiri kenapa ingin bertarung sambil tetap memegang gelas? Maki Zoro dan Sanji bersamaan. Hahaha, oh iya, sisi. Respon Luffy menyadari ketidaksadarannya. Kegaduhan itu membangunkan Yasuragi. Melihat ayah dan pamannya itu yang sedang beribut, anak laki-laki berumur 8 tahun itu bertanya padanya, Bu, ayah dan paman sedang ada masalah apa? Fuh, ibu juga tidak tahu, jawab Robin hanya tersenyum. Selamat siang, Jenderal Sabu, teriak kapten kapal itu memberi hormat. Selamat siang, jawab Sabu tersenyum. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Tolong jangan lupa sampaikan ceritaku tadi ke Luffy, ucap Sabu ke arah Robin. Baik, Sabu-san, balas Robin. Kau tidak ingin makan dulu bersama kami? Aku sudah memasak juga untukmu, kata Sanji. Tidak, terima kasih. Aku juga harus buru-buru. Tolak Sabu halus dan meloncat ke kapal itu. Woi, Sabu, bagaimana anak buahmu bisa menemukan lokasi kita di sini? Dan Zoro penasaran dan masih memegang pedang dan menyuruh anaknya. Mudah saja, menggunakan ini. Jawab Sabu sambil mengeluarkan kertas dari saku celananya. Oh, Sekar ya, balas Zoro yang kemudian menyarungkan pedangnya. Kita berangkat ke Paltigo. Siap, teriak kapten dan awak kapal tersebut. Sampai jumpa, Sabu, teriak Luffy sambil melambaikan tangan kepada Sabu. Sanji, aku lapar, temu Luffy. Makanan sudah siap, kapten, jawab Sanji. Woi, makanan sudah siap, teriak Sanji ke arah keluar kapal. Perlahan satu persatu anggota bajak laut topi jerami yang di luar kapal naik ke kapal dan masuk ke ruang makan, disertai juga Krokus dan Brock yang masih menuju kerama. Chopper dan Nami pun yang keluar dari ruangan perawatan langsung pergi menuju ruang makan. Yasuragi yang melihat keanehan di gelas Luffy pun kemudian memanggil Luffy. Tenaga paman kuat ya, memegang gelas sampai retak seperti itu, ucap Yasuragi dengan perasaan kagum. Iya apa? Ucap Luffy kaget. Dia memperhatikan retakan di gelas itu dan seketika langkahnya terhenti. Dan kemudian dia melihat lautan. Woi Luffy, ada apa? Ya Zoro. Tidak, kalian duluan saja, ya. Jawab Luffy. Pria ini kemudian berjalan ke pinggir sungai, bertengger di pinggiran kapal dan menaruh gelas itu di sampingnya. Kegelisahan mulai menyelubunginya. Perasaanku tidak enak. Dan kita beralih ke Amazon Lily. Di hutan Amazon Lily, Razer sedang berlatih. Dia melatih beberapa gerakan pedangnya. Terlihat beberapa bagian hutan ini yang hancur akibat dari latihan derajat. Hah, latihan kali ini tidak maksimal. Di sini tidak seperti Pulau Nusa-Keina. Tidak ada tantangan dan tidak ada lawan berlatih, gerutu Razer dalam hati. Kemudian Raja menyarungkan pedang hitam buatannya yang diberi nama Shinnok yang mulai membersihkan keringat yang ada di badannya memakai handuk yang dia ikat di pinggangnya. Seketika Razer merasakan angin berhembus melewati badannya. Kak, tolong aku. Kata-kata itu seperti terbisik di telinganya. Rasa gelisah mulai menyembunyinya. Kemudian dia bergegas memakai baju yang sengaja ia lepaskan jika ia berlatih dan langsung kembali ke sana. Sampai di sana, Razer langsung bergegas ke kamarnya. Dia langsung membongkar lemari pakaiannya dan akhirnya mengeluarkan sebuah kotak kayu dan kaget melihat isinya. Keringat mengucur dari dahinya. Rasa takut dan gelisah bercampur jadi satu. Pelan-pelan Razer menutup matanya dan mencoba membuat dirinya tenang. Dia kemudian melihat keluar jendela kamarnya yang memang terbuka jika di siang hari. Ditangkap ya. Anak laki-laki itu kemudian duduk di bangku bundar yang terletak di dekat jendela tersebut dan menaruh kotak tersebut di meja yang terletak di samping bangku itu. Lalu ia mengeluarkan pedangnya, menatap pedang hitam itu sangat dalam. Maaf ya, Rayleigh. Aku sepertinya akan membunuh banyak orang, ucap Razer yang kemudian menyarungkan pedangnya. Anak laki-laki itu kemudian bersiap untuk bertempuran mendamaikan ibu dan adiknya.
di halaman Istana Puja. Apa? Teriak Sonia. Kalian yakin? Kami yakin, Sonia sama, jawab 3 prajurit Kuja serentak. Kabar tertangkapnya Hancock oleh Gardes sudah sampai ke Kuja. Bukan lewat surat kabar, melainkan lewat surat yang terikat di anak panah yang tertancap di jendela pos sebelah Pulau Ahmad Sendiri. Lalu kalian melihat pemanahnya? Tanya Sonia penasaran. Maaf Sonia, kami tidak melihatnya, jawab salah satu prajurit itu. Lalu bagaimana dengan Raja Kun? Apa perlu diberitahui? Aku minta kalian rasakan ini. Siapkan semua pasukan Kuja terkuat dan kapal. Lakukan persiapan dengan diam-diam dan jangan membuat dia curiga. Kita berangkat besok pagi, perintah Sonia. Sonia membaca lagi kertas itu, memaknainya dalam-dalam. Belum lama membaca, semua prajurit itu tidak ada yang bergerak. Kenapa kalian masih di sini? Mendak Sonia. Maaf Sonia sama. Tapi saran saya kita lebih baik meminta bantuan, ucap salah satu prajurit itu. Pada siapa? Pemerintahan dunia. Itu hanya membuat posisi kakak di pemerintahan dunia goyah, mendak Sonia. Menurutmu apa respon pemerintahan dunia jika memasuki salah satu cibukai kalah di kondisi dunia saat ini? Di tengah situasi yang memanas itu, Razer dengan penampilan celana jeans warna biru, baju kaos warna merah dengan lambang Shambhodipal, dan memakai topi warna putih. Pedang terikat dengan tali lambang yang mengitari pinggangnya seperti ikat pinggang dan sandal jepit ciri khasnya. Berjalan menuju pintu keluar Istana Puja. Sonia yang melihat itu pun sontak memanggilnya. Mau kemana kau Razer Kun? Aku mau pergi menyelamatkan ibu, jawab Razer polos. Aduh, kau lagi macam-macam, bentak Sonia. Siapa yang memberitahu Raja soal masalah ini? Tanya Sonia dengan nada marah kepada 3 prajurit itu. Kebingungan meliputi ketiga prajurit itu. Mereka memang tidak ada yang berpikir dari otak mereka untuk menjawab pertanyaan adik dari Ratu Kuja itu. Jawab pertanyaanku. Hah, sudah kuduga. Ucap Raja kemudian menghela nafas. Apa maksudmu? Tanya Sonia makin emosi dengan tingkah anak ponakannya ini. Bi, emosi tidak menyelesaikan apapun. Bibi penting loh di sini saat ibu tidak ada. Sudahlah, cukup aku saja yang pergi. Bibi cukup minum teh saja di sana, ucap Raja santai sambil mengupil. Lagi pula tidak ada yang memberitahuku soal ini. Lanjut Raja dan membuang pilnya. Aduh, kau sudah berani yang melawan kata-kata Bibi, pada Sonia. Percayakan padaku. Lagi pula jika ibu dan Bibi mari saja bisa dikalahkan, apa yang bisa Bibi lakukan untuk menang melawan orang-orang yang menangkap mereka berdua? Lanjut Raja sambil tersenyum. Kata-kata terakhir itu memang menguncangnya. Sonia pun berpikir, apa yang bisa ia lakukan di hadapan orang yang sudah mengalahkan kakak dan adiknya? Apalagi dia juga berhasil mengalahkan para anggota bajak laut Kuja yang terkenal sangat kuat. Sebaiknya kau urus adikmu, bocah nakal, bentak Sonia makin emosi telah ditentahkan ponakannya. Ini pun aku pergi untuk mengurus Almial yang juga ditangkap bersama ibu dan Bibi Mari, jawab Raja sambil mengaruk kepalanya. Apa? Kau tahu dari mana? Teriak Sonia yang kaget dan panik menjadi satu. Sudahlah, nanti aku ceritakan sehabis pulang. Bibi di sana saja ya, jawab Raja kemudian berlalu. Lalu apa yang kau bisa lakukan bocah malas? Kata Sonia. Teriakannya tidak dihiraukan. Razer masih terus berjalan ke arah gerbang dengan mantap dan yakin. Penjaga, cepat tutup pintunya, panggil penjaga dan tangkap anak itu, perintah Sonia dengan amarah. Tapi Sonia sama, respon salah satu prajurit itu. Sudah, jangan banyak tanya, kau juga tangkap dia, perintah Sonia. Baik Sonia sama. Setelah pintu gerbang tertutup dan kunci, ada 65 penjaga istana yang berlari dan melompat ke arah Razer dengan tujuan ingin mematikan anak itu. Sepertinya kalian tidak ingin aku pergi, ucap Razer. Seketika 65 penjaga istana Kuja itu jatuh dan tak sadarkan diri. Sonia yang melihat kejadian itu terbelalak kaget. Hosuku no Haki, sejak kapan? Gemas Sonia. Apakah Bibi masih ingin menghentikanku? Tanya Raja dengan tatapan tajamnya. Tatapan itu seketika membuat Sonia gemetar. Tatapan yang tidak pernah terlihat dari sosok ponakannya yang dia kenal 14 tahun, selalu lucu dan imut. Tatapan yang secara tersirat mengatakan, siapapun kau, jika kau mencoba menghalangiku, kau usukku. Aku akan menghentikanmu, walau dengan kekerasan, teriak Sonia yang masih diselimuti rasa ragu dan takut. Maafkah, aku akan melukai anakmu, gemas Sonia. Sonia langsung berubah menjadi ular, kemudian rambutnya juga ikut berubah menjadi ular. Dia sadar anak ini perlu dihentikan, walau harus memakai cara berlebihan. Hebiga Misuki, Yamata no Urushi. Buh, hancurlah tempat Raja berdiri. Asap mengepul tajam dan puing-puing tertancap di miniatur kepala ular buatan dari rambut Sonia. Saat kepulan asap itu menipis, Sonia terkejut bahwa tidak ada sosok manusia pun di depannya. Buak, seketika pukulan keras menghantam bagian pinggang belakangnya. Pukulan yang sangat keras itu membuatnya batuk darah.
tersungkur dan merubahnya kembali menjadi manusia. Sial, makin Sonia. Maaf Bi, aku mukul Bibi, ucap Razal dengan rasa bersalah. Bibi mohon, jangan pergi Razalku, ucap Sonia yang meringis kesakitan dan memegang pinggangnya. Sial, tepat di tulang rusuk, badanku mulai lemas, ucap Sonia. Tangan kanan Sonia langsung memegang tangan Razak, mencoba menahan anak ini. Bibi mohon, jangan. Belum selesai kalimatnya, Sonia sudah jatuh pingsan. Tangannya melemas namun ditahan Razak. Ekspresi bersalah terlihat di wajah anak ini. Namun apa daya, ibu dan adiknya adalah hal yang paling ia pentingkan saat ini. Ia mengangkat badan Maria yang posisinya tersungkur dan memaringkan badannya. Dia menaruh tangan yang tadi berusaha menahannya di atas badannya, pun duduk dan mencium pipi bibinya. Maaf ya Bi, setelah aku pulang, Bibi bebas menghukumku apa saja, ucapnya sambil tersenyum lalu menaruh tangan kanan Sonia di atas badannya. Nah, apakah kau juga berniat menghentikanku, Nenek Yomba? Ucap Razia sambil membalikkan badannya. Perempuan tua sepertiku memangnya bisa apa, ucap Yomba. Syukurlah, bertarung lebih jauh hanya akan membawa aku, ucap Razia kemudian menuju gerbang. Lalu jaramu keluar bagaimana? Kau tahu kan, siapapun yang memajak benteng sana akan ditembak oleh prajurit yang berjaga di pos pengawas di luar wilayah sana. Tanya Yomba penasaran. Memang, aku bisa saja melakukan itu, namun buang tenaga dan buang waktu, ucap Razia tetap berjalan ke arah gerbang. Lalu caranya, perhatikan ini, ucap Razia sambil mengeluarkan badannya. Ripau Sakibi masuk, terbelah gerbang dari besi itu menjadi 4 bagian dan runtuh. Disarungkanlah kembali pedang. Ekspresi kaget Yomba yang aneh menggubris Razia. Kenapa nih? Razia heran. Sejak kapan aku punya kekuatan seperti itu? Yomba tergagap. Si. Kapan-kapan akan kuceritakan. Jawab Razia nyenyet. Oh ya nih, saat bibi Sonia sadar, tolong berikan ini, ucap Razia sambil mengeluarkan potongan kertas dari celana. Fisekar, siapa ini? Yomba. Oh, nenek tahu soal bibi besar. Oh, salah. Jadi aku tidak harus menjelaskannya, jawab Razia dengan nafas sadar. Melihat ekspresi kurang sopan Razia, Yomba yang besar langsung memegang pegangnya. Beletak. Aduh, kok aku dipukul, Nek? Rengek Razia sambil memegang kepalanya. Apa maksudmu dengan baguslah? Jadi aku tidak harus menjelaskannya. Memangnya aku nenek Romo yang tidak tahu apa-apa, bagi Yomba. Iya maaf, aku kira nenek tidak tahu, jawab Razia sambil memegang kepalanya. Lalu Fisekar milik siapa ini? Tanya Yomba. Milikku, jawab Razia datar. Hah? Lalu bagaimana aku mencari mereka? Aku memiliki Fisekar, Ibu, Angel, dan Bibi Mari. Sejak kapan membuatnya? Potong Razia. Sudah nek, nanti aku jawab semua pertanyaan nenek. Tapi maaf, aku sudah buru-buru, potong Razia. Dan oh ya nek, sampaikan maafku pada bibi ya. Maaf atas pukulannya dan kerusakannya. Kamu Razia sambil langsung berlari meninggalkan istana. Astaga, anak itu mirip sekali dengan ayahnya. Kemudian Yomba melihat langit.